Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 100. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat Le Shaolong dan kemudian dia bertanya, mengungkapkan kebingungan. Ada satu hal yang tidak aku mengerti karena instruksinya menyatakan bahwa penggabungan cairan merah dan juga prasasti batu merupakan syarat aktivasi. Baik manusia maupun iblis bisa mengaktifkannya. Lalu bagaimana ini bisa disebut sebagai peluang yang besar? Bukankah peluang itu hanya akan didapatkan oleh satu orang saja? Le Shaolong tidak berdaya, yang kemudian pandangan matanya melihat pada prasasti batu. Ekspresinya bercampur dengan tawa dan juga kesedihan, dan dia menimpali perkataan Xiaoyan. Sepertinya kita semuanya telah disesatkan oleh senior Yao Menghun. Penggabungan cairan merah hanyalah sebuah persyaratan dasar, tapi mengeluarkan prasasti batu itu dari dalam tanah adalah kunci yang sebenarnya. Kata-kata Le Shaolong menyelesaikan kebingungan dari seorang Xiaoyan, dan mengingat semua yang telah terjadi, mereka hanya terdiam untuk sesaat. Le Shaolong menatap Xiaoyan sambil berbicara, di antara kita berempat hanya tinggal Tuan Muda Xiaoyan yang tersisa. Mata Le Shaolong penuh dengan antisipasi dan juga kekhawatiran. Bahkan jika Xiaoyan gagal mengeluarkan prasasti batu dari dalam tanah, maka perjalanan mereka akan dianggap sia-sia dan kehilangan peluang besar itu. Bagaimanapun, peluang besar dari seorang Dodi bintang 9. Apabila kehilangan, mereka tidak akan pernah rela. Xiaoyan kemudian menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Jika begitu, mari kita coba. Dia perlahan berjalan mendekati prasasti batu kembali, menatapnya dengan seksama. Dan Xiaoyan tidak berani meremehkan prasasti batu ini. Bagaimana mungkin dia yang hanya memiliki kekuatan bintang 3 Dodi berani meremehkan prasasti batu yang bahkan tidak mampu dikeluarkan dari dalam tanah oleh 3 orang Dodi tingkat tinggi seperti Le Shaolong dan juga yang lain. Xiaoyan telah mengambil posisi, mengulurkan telapak tangannya dan meletakkan kedua tangan itu di atas prasasti batu ini. Xiaoyan bisa merasakan hawa dingin dan juga sensasi berat membuat tangannya merasakan tekanan yang cukup besar. Xiaoyan kemudian dengan tenang mencoba menggunakan doki di dalam tubuhnya untuk mencabut prasasti batu ini, tapi sama saja masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun ekspresi Xiaoyan tetap santai dan tidak ada perubahan sama sekali. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun perlahan menyalurkan kekuatan jiwanya dan dia berteriak, "Bangkitlah!" Doki di seluruh tubuhnya telah melonjak bersama dengan kekuatan jiwa, dan hal itu dimasukkan ke dalam prasasti batu. Xiaoyan masih berusaha dengan keras untuk mencabutnya. Le Shaolong dan juga 2 yang lain langsung merasakan jantung mereka berdebar dengan kencang. Tatapan mata gugup menyapu pada prasasti batu secara bersamaan. Namun tetap tidak ada yang mengejutkan. Hasil dari Xiaoyan masih sama seperti hasil dari orang lain. Prasasti batu tetap tidak bergerak. Xiaozan dengan penuh kekecewaan dia berkata, "Mungkinkah prasasti batu ini tidak memiliki takdir dengan kita?" Namun Xiaoyan masih tetap berdiri dan dia terdiam menenggelamkan dirinya ke dalam pikirannya sendiri. Lalu Xiaoyan pun mulai melakukan sebuah analisa yang disebut dengan sebuah takdir mengacu kepada sebuah peluang mencapai kondisi tertentu. Mungkin karena keunikan seseorang atau mungkin karena waktu dan juga kondisi yang menguntungkan. Waktu serta kondisi yang menguntungkan tidak ada di lingkungan yang baru. Jadi satu-satunya cara adalah memulai dari diri sendiri. Kekuatan dan juga garis keturunan telah dikesampingkan. Jadi perbedaan apalagi yang ada di dalam diri sendiri? Xiaoyan masih mencoba mencari jawaban dari pertanyaannya sendiri itu. Dan kemudian dia tampak telah tercerahkan oleh sesuatu yang membuat Xiaoyan kembali berkata, "Api surgawi dan juga roh hantu. Itu adalah satu-satunya hal yang aku miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain." Ya, benar. Di seluruh benua Dodi ini mungkin hanya diriku yang memiliki api surgawi dan juga roh hantu secara bersamaan di dalam tubuh ini. Xiaoyan kembali meletakkan tangannya pada prasasti batu
Tangan kirinya kali telah mengeluarkan api surgawi dan tangan kanannya mengeluarkan kekuatan roh hantu. Tindakan Xiaoyan menarik perhatian dari Le Shaolong dan juga dua lainnya. Api surgawi membakar prasasti batu, kekuatan dingin membekukan prasasti batu. Dan hal ini dilakukan secara bersamaan. Sesaat kemudian prasasti batu mulai mengeluarkan sebuah cahaya. Xiaoyan nampak gembira. Benar, ini adalah caranya. Dia pun tersenyum dengan penuh rasa bahagia. Namun tak lama kemudian cahaya dari prasasti batu tiba-tiba saja meredup dan juga menghilang. Senyum di raut wajah Xiaoyan juga menghilang seketika. Le Shaolong dan juga yang lainnya pun berkata secara serempak, "Mustahil. Jelas barusan bereaksi. Kenapa saat ini terdiam kembali?" Xiaoyan berpikir sejenak. Lalu dia mengatakan, mungkinkah urutannya salah? Kali ini Xiaoyan dengan lebih hati-hati perlahan mengeluarkan kekuatan roh hantu untuk menguji reaksi dari prasasti batu. Kekuatan dingin langsung menyelimuti prasasti batu ini, namun masih tetap membuat prasasti batu tidak bergerak. Xiaoyan kemudian berkata, "Sekarang semuanya terserah pada api surgawi. Ini satu-satunya kesempatan yang aku miliki." Tangan dari Xiaoyan pun melihat pada api surgawi berwarna abu-abu biru yang ada di telapak tangannya dengan raut wajah serius. Dan kemudian secara perlahan Xiaoyan memasukkan api surgawi ke dalam prasasti batu. Pada akhirnya, boom! Prasasti batu langsung menyala dengan cahaya yang sangat menyilaukan. 8 simbol yang cukup aneh pun muncul dari dalam prasasti batu itu yang kemudian menuntun api surgawi milik Xiaoyan untuk langsung membentuk sebuah tulisan dengan kata-kata api. Tak lama kemudian, dar! Permukaan dari prasasti batu hancur berkeping-keping. Sisanya bergetar dengan hebat, seolah-olah prasasti batu ini ingin melepaskan dirinya dari dalam bumi. Xiaoyan melihat dengan sangat gembira dan kemudian tangannya memeluk prasasti batu ini lalu mengerahkan tenaganya menarik keluar dengan hebat dan kemudian memperlihatkan sebuah lubang yang cukup gelap di bawah prasasti batu itu. Ketika lubang dari goa itu terbuka, cahaya yang sangat lembut melesat keluar dari dalamnya lalu melayang di udara tepat di hadapan dari seorang Xiaoyan. Le Shaolong dan juga yang lainnya pun memperhatikan dengan seksama dan kemudian mereka tahu bahwa di dalam cahaya itu adalah sebuah kotak giok berwarna merah sebening kristal namun diselimuti oleh kabut berwarna putih yang ada di dalamnya dan membuat Xiaoyan bersama dengan yang lainnya tidak mampu melihat apa isi yang berada di dalam kotak giok berwarna merah yang terbuat dari kristal ini. Xiaoyan segera mengambil kotak giok merah. Rasanya sangat berat dan kotak ini seperti dibuat dari bongkahan batu giok berwarna merah terbentuk secara alami tanpa cacat sedikit pun. Hanya dengan melihat kotak giok merahnya saja, Xiaoyan yakin bahwa ini adalah harta karun yang tidak ternilai harganya. Lalu bagaimana dengan barang yang ada di dalamnya? Pasti nilainya lebih. Tidak bisa diukur sama sekali. Sebuah pesan dari dalam kotak giok ini telah memasuki pikiran dari Xiaoyan. Suara dari orang tua bergema di dalam pikiran Xiaoyan. Di masa mudaku, aku telah memperoleh 3 api surgawi. Tapi aku menderita karena tidak mampu menyerap dan juga menggabungkan satu sama lain. Dahulu, aku telah menghabiskan ribuan tahun meneliti teknik kultivasi yang dapat menggabungkan beberapa jenis api surgawi. Tapi setelah banyak pertimbangan, aku benar-benar tidak menemukan solusinya. Hingga bencana kuno muncul di ambang pintu dari dunia. Aku hanya bisa hidup berdampingan dengan 2 api surgawi di dalam tubuhku. Tapi mereka tetap tidak bisa menyatu satu sama lain. Ini adalah sebuah penyesalan terbesar di dalam hidupku. Oleh karena itu aku meninggalkan peluang besar ini bagi mereka yang telah ditakdirkan dengan harapan generasi mendatang bisa mewujudkan keinginan terbesar di dalam hidupku yang belum pernah aku wujudkan sama sekali. Aku tahu mungkin permintaan ini sangatlah sulit, jadi aku tidak berani berharap terlalu banyak. Namun siapapun yang bisa hidup berdampingan dengan 2 kekuatan api surgawi di dalam tubuhnya seperti aku, mereka adalah orang yang telah ditakdirkan
dan bisa mendapatkan peninggalanku ini. Merasakan suasana hati dari pemilik kuil kuno, Pak Tua Yao Meng Hun yang cukup murung, membuat Xiaoyan bisa sepenuhnya memahami bahwa sepanjang ribuan tahun di dalam benua Dodi, teknik kultivasi yang bisa menggabungkan api surgawi memang tidak pernah muncul. Banyak jenius telah mencurahkan hati dan juga jiwa mereka untuk melakukan penelitian, namun mereka tetap gagal memecahkan masalah ini. Dan hanya Xiaoyan yang cukup beruntung karena dia telah mendapatkan mantra api, sehingga dia mungkin mampu memenuhi keinginan besar dari pemilik kuil kuno, Pak Tua Yao Meng Hun ini. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Tidak heran jika ini disebut sebagai peluang besar. Ini benar-benar persyaratan yang sangat berat, 1 dibanding 100.000. Nan Erming mendekati Xiaoyan yang kemudian dia berkata, "Selamat Tuan Muda Xiaoyan atas keberuntungan yang kembali diraih olehmu." Le Shaolong juga mengatakan, "Selamat Tuan Muda Xiaoyan atas masa depan yang tidak terbatas." Para jenius kuno memang selalu diiringi dengan keberuntungan yang luar biasa. Xiao Zhan juga berkata, selamat Tuan Muda Xiaoyan. Apa sebenarnya peluang besar di dalam kotak giok merah? Semua orang sangat penasaran. Cepat buka dan mari bersama-sama kita lihat apa isinya. Pandangan mata dari mereka bertiga tertuju pada kotak giok merah di tangan dari Xiaoyan dengan penuh semangat yang tidak bisa disembunyikan kembali. Xiaoyan menatap Xiao Zhan dan kemudian dia berkata, "Aku juga tidak sabar. Maka dari itu mari kita lihat apa isinya." Dengan cepat Xiaoyan pun memperhatikan kotak giok berwarna merah dan ingin membukanya, membuat jantung dari Xiaoyan berdegup dengan kencang. Bahkan Le Shaolong juga begitu. Duk 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 duk. Suara degup jantung terdengar dengan jelas. Dan Xiaoyan kali ini hanya bisa menyempitkan matanya karena mendapati bahwa sebenarnya kotak giok ini tidak memiliki sambungan sama sekali, dan dia juga tidak tahu bagaimana cara membukanya, membuat Le Shaolong dan juga yang lain merasa cukup bingung. Mereka bertiga mengelilingi Xiaoyan dan benar-benar tidak mampu memahami apa yang telah terjadi. Kotak giok setelah diperoleh dengan berbagai kesulitan masih tidak bisa dibuka. Apakah ini adalah sebuah jebakan? Xiao Zhan tiba-tiba saja menggerutu kesal. Aku rasa orang tua di bintang 9 Dodi itu namanya bukan Yao Meng Hun, tapi namanya orang sialan. Nan Erming menatap Xiao Zhan sambil mengatakan, "Xiao Zhan, dengan sikapmu yang seperti ini tidak heran jika kau ditolak oleh prasasti batu." Xiao Zhan melotot pada Nan Erming dan kemudian dia berbicara, "Jika kau memang mampu menemukan cara membuka kotak ini, maka carilah caranya." Nan Erming mencoba mengambil kotak giok di tangan dari Xiaoyan dan kemudian dia mulai menelitinya, lalu berkata, "Tuan Muda Xiaoyan, sepertinya ada tulisan di bagian bawah dari kotak ini." Wajah Xiao Zhan masih menunjukkan kemarahan. Le Shaolong menepuk bahunya untuk menenangkan amarah seorang Xiao Zhan. Tidak ingin terlibat dalam perdebatan antara Nan Erming dan juga Xiao Zhan, Xiaoyan kembali mengambil kotak giok itu dan memeriksa bagian bawah dengan hati-hati. Di sana memang terukir sebuah tulisan yang kecil yang kira-kira bertuliskan seperti ini, "Siapapun yang bisa hidup berdampingan dengan dua api surgawi di dalam tubuhnya adalah individu yang sangat berbakat. Kecuali terjadi kecelakaan, mereka pasti sudah memiliki kekuatan di atas bintang 7 Dodi. Oleh karena itu, aku dengan santai memberikan segel khusus yang hanya bisa dibuka oleh tahap puncak bintang 6 Dodi. Dan itu murni karena aku iseng sebagai pengisi waktu luang selama ribuan tahun pengasinganku. Kuharap kau bisa menerimanya dengan penuh senyuman." Dengan kekuatan bintang 7 Dodi, orang yang ditakdirkan hanya perlu menyuntikkan kekuatan api surgawi yang menyatu dengan dua api surgawi untuk bisa membuka kotak giok ini. Setelah membaca pesan yang telah ditinggalkan, Xiaoyan dan juga yang lainnya pun tercengang, tak mampu berkata apapun. Suasananya sunyi dan hanya ada hembusan angin yang terasa berat.
beberapa pesan yang cukup sederhana tapi mampu membangkitkan emosi di dalam hati dari Xiaoyan dan juga yang lain. Benar-benar membuat mereka cukup marah. Sejak memasuki kuil kuno, selalu ada kejutan dan juga kekecewaan, dan semua mengira bahwa cahaya keberuntungan pasti akan didapatkan. Namun nyatanya mereka seperti dipermainkan oleh Pak Tua Yao Menghun. Persyaratan dari tahap puncak bintang 6 Dodi untuk bisa membuka kotak giok ini sama sekali bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan sekarang hanya berada di tahap puncak bintang 3 Dodi. Jaraknya masih sangat jauh dengan tahap puncak bintang 6 Dodi. Xiaoyan cukup emosi dan dia seolah-olah ingin menghancurkan kotak giok ini. Lalu dia berkata, "Sial, aku harus menunggu sampai kekuatanku berada di tahap puncak bintang 6 Dodi untuk bisa membuka kotak sialan ini. Berapa tahun lagi yang aku butuhkan?" Rasa-rasanya Xiaoyan ingin menangis. Dan kemudian Xiaoyan berkata kembali, "Kau adalah seorang senior yang telah hidup selama bertahun-tahun. Apakah kau benar-benar begitu bosan?" Sampai-sampai dengan santainya membuat sebuah segel yang hanya mampu dibuka tahap puncak bintang 6 Dodi pada kotak giok ini. Sekalipun kau sangat bosan, kau bisa kan menanam bunga atau merawat rumput di taman. Kenapa harus mengotak-atik kotak giok ini? Apakah kau pikir untuk bisa mencapai tahap puncak bintang 6 Dodi adalah sesuatu yang sangat mudah? Xiaoyan telah benar-benar putus asa dalam hal ini. Raut wajahnya telah memperlihatkan sebuah frustasi yang telah memuncak. Xiaoyan dengan santai terduduk yang kemudian dia menggenggam rumput liar di bawahnya. Lalu Xiaoyan memakan rumput itu, membiarkan rasa pahit menyebar di dalam mulutnya. Xiaozan melihat Xiaoyan seperti ini, dia berkata, "Sial, kita benar-benar dipermainkan oleh orang tua sialan itu." Nan Erming kemudian menimpali. Ini memang sebuah hal yang tidak bisa diabaikan. Nan Erming kemudian mengambil kotak giok, memeriksanya berulang kali, dan tetap tidak menemukan petunjuk apapun selain tulisan yang ditinggalkan oleh Pak Tua Yao Menghun. Nan Erming kemudian juga duduk di samping dari Xiaoyan, menemani Xiaoyan yang sedang frustasi. Le Shaolong melihat adegan seperti ini hanya bisa menghela nafas panjang. Dia juga berjalan lalu duduk di samping Xiaoyan, dan Le Shaolong segera berkata, "Tuan muda Xiaoyan, tolong kau jangan seperti ini. Semangatlah kembali. Dengan garis darah iblis di dalam tubuhmu, kau bisa melahap inti dari binatang iblis, dan mungkin kau bisa mencapai bintang 6 Dodi dengan cara yang mudah. Lagi pula aku percaya, segel yang ditinggalkan oleh Pak Tua Yao Menghun bukan hanya karena dia iseng. Mungkin ini adalah sebuah syarat untuk bisa mengendalikan benda yang berada di dalam kotak giok merah. Aku sudah memikirkannya berulang kali, dan aku selalu merasa bahwa seorang bintang 9 Dodi tidak akan pernah bermain-main dengan peninggalan yang sangat dia hargai." Xiaoyan hatinya bergejolak, dan kemudian dia berkata, "Tapi kotak itu jelas-jelas bertuliskan." Xiaoyan terdiam, dia pun memikirkan analisa dari seorang Le Shaolong. Bukan tanpa alasan, membuat Xiaoyan kembali terdiam dengan cara yang cukup bingung. Ekspresi Le Shaolong kembali berubah, matanya tertuju pada Xiaoyan, dan kemudian dia berkata, "Bertahun-tahun lamanya di dalam sebuah kesepian yang tidak berujung bisa membuat orang menemukan kegembiraan dalam kata-kata, tapi itu tidak akan pernah mempengaruhi keadaan pikiran dari seorang Dodi bintang 9. Aku selalu percaya, meskipun pesan yang ditinggalkan cukup lucu, tapi itu tidak pernah tanpa tujuan apapun. Jika hal ini dianggap sebagai sebuah humor, maka humor itu tidak kalah menakutkan dari kisah hantu yang paling mengerikan di dalam dunia ini." Mendengarkan ucapan seorang Le Shaolong membuat Xiaoyan menghela nafas yang panjang, dan kemudian dia berdiri dengan pandangan mata yang masih terlihat sedikit linglung. Xiaoyan mempercayai analisa dari Le Shaolong bukan karena alasan lain,
melainkan murni karena sebuah insting. Tapi bagaimana jika instingnya salah? Xiaoyan harus terus menunggu sampai kekuatannya mencapai tahap puncak bintang 6 Dodi untuk bisa membuka kotak giok dan melihat isi yang ada di dalamnya. Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa menerima kenyataan seperti ini. Dia menepuk pundak dari semuanya, lalu menyimpan kotak giok dalam cincin penyimpanan, bersiap meninggalkan tempat ini. Ketika Xiaoyan akan pergi, Le Shaolong tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, aku sarankan kau membawa prasasti batu karena benda itu tidak sesederhana seperti kelihatannya." Xiaoyan pun menoleh dan melihat pada prasasti batu yang tergeletak di tanah. Karena setelah ditarik keluar, prasasti batu itu tampak lebih rusak. Permukaannya telah berlubang dan juga memiliki banyak retakan. Le Shaolong melihat keraguan dari seorang Xiaoyan, dia hanya bisa berbicara, "Tuan muda Xiaoyan, sepertinya ada misteri lain dari prasasti batu ini. Karena aku sudah mencoba sebelumnya. Setelah segel itu dilepaskan, aku masih tetap tidak bisa memecahkan prasasti batu. Bahkan dengan seluruh kekuatan yang aku miliki, prasasti batu ini adalah benda yang luar biasa. Mungkin nilainya setara dengan kotak giok dan hanya bisa dipecahkan menggunakan kekuatan api surgawi setelah mencapai tahap puncak bintang 6 Dodi." Xiaoyan pun tercengang. Bahkan dengan kekuatan penuh Le Shaolong di tahap bintang 5 Dodi masih tidak mampu menghancurkan prasasti batu. Bukankah itu adalah sesuatu yang menakjubkan? Xiaoyan pun membungkuk, membelai prasasti batu dan kemudian dia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, pandangan mata Xiaoyan melihat ke arah Le Shaolong dengan tatapan mata yang aneh membuat Le Shaolong merinding. Dan dia yang tidak nyaman di bawah tatapan mata seperti ini pun bertanya, "Tuan muda Xiaoyan, kenapa kau melihatku dengan cara seperti ini?" Xiao Zhan juga bergumam, kenapa Tuan muda Xiaoyan menatap Le Shaolong dengan cara seperti itu? Mungkinkah dia punya masalah dengan orientasi seksualnya? Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tidak apa-apa Shaolong, kau benar-benar luar biasa. Berbagai analisamu membuatku sangat kagum. Kau tetap tenang di tengah-tengah suka dan duka. Hal itu merupakan bakat yang langka dari seorang komandan yang luar biasa." Nan Erming langsung menimpali, "Benar sekali, aku setuju dengan ucapan Tuan muda Xiaoyan. Berbagai analisa dari senior Le Shaolong memang mengagumkan." Le Shaolong kemudian menimpali, "Aku hanya mengikuti prinsip seorang pedagang, yaitu ketelitian dalam menangani barang dagangan." Nan Erming kemudian berbicara, "Kerendahan hati yang berlebihan itu adalah sebuah kemunafikan." Xiaoyan pun menimpali, Sudahlah, mari kita segera keluar. Zhenny dan juga yang lainnya pasti mengkhawatirkan kita semuanya." Setelah Xiaoyan mendapatkan peluang yang besar, pada akhirnya mereka semuanya melangkah menuju tempat asal. Pandangan mata dari kelompok Xiaoyan melihat ke arah langit, di mana pusaran hitam muncul di tempat itu. Tanpa ragu lagi, mereka pun melompat ke arah langit dan kemudian kembali menyusuri pusaran hitam ini untuk menuju ke tempat mereka sebelumnya berada. Dengan tanpa adanya hambatan, kelompok dari Xiaoyan bisa dengan mudah keluar dari dalam pusaran hitam itu. Zhenny yang telah menunggu ketika melihat kemunculan dari seorang Xiaoyan, raut wajah cemasnya berubah menjadi sebuah senyuman yang cukup menawan. Xiaoyan ketika menyaksikan senyuman dari Zhenny, tubuhnya nampak lemas dan dia kali ini langsung tersandung. Kecanggungan seorang Xiaoyan itu membuat bayangan ungu langsung tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan kemudian berdiri di depan dari Zhenny sambil menggaruk kepalanya. Xiao Zhan tiba-tiba saja bercanda, "Kita berpisah tidak lama, tapi pesona dari nona muda Zhenny semakin mengagumkan. Bahkan senyumannya mampu mengusir 1000 tentara ke depannya. Mungkin nona muda harus terjun ke dalam medan perang dan pasti para pasukan akan langsung tersepona dan juga pingsan oleh kecantikan nona muda Zhenny. Hal itu akan benar-benar menghemat banyak tenaga kita."
Ucapan dari seorang Xiaoyan membuat mereka semuanya tertawa terbahak-bahak. Dan setelah Xiaoyan bertukar basa-basi, akhirnya dia menceritakan secara rinci pengalaman yang telah mereka dapatkan di bawah pusaran air dari sungai ini. Zeni dan juga yang lainnya ketika mendengar bahwa peluang besar telah didapatkan tapi tidak bisa dibuka, membuat mereka terdiam. Bayangan ungu juga penuh ketidakpuasan. Lalu Zeni berbicara, meskipun ada beberapa penyesalan, namun bisa mendapatkan sebuah peluang dari seorang di bintang 9 Dodi sudah merupakan berkah dari surga. Apa yang harus disesali dan apa yang perlu kita keluhkan? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, lalu berkata, kau benar sekali. Perjalanan ke alam ilusi ini sangat bermanfaat. Sesampainya di rumah kita mungkin harus mengadakan pesta perayaan yang besar. Melewati sungai bawah tanah, melewati kuil kuno, semua orang tampak gembira. Mereka kemudian memandangi gerbang batu besar dari kuil kuno yang masih memancarkan simbol-simbol berkilauan di tengahnya. Tidak berbeda dengan gerbang cahaya yang mereka lewati sebelumnya. Di dekat gerbang cahaya, kali ini terdapat sebuah area hijau yang subur dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi ke arah langit. Cabangnya sangat banyak dan lebat. Namun di antara pohon-pohon besar itu terdapat bintik-bintik berwarna hitam dan ungu yang sedikit merusak pemandangan indah tersebut. Ketika Xiaoyan memfokuskan pandangannya, matanya langsung berbinar, dan pada saat itu Xiaoyan terfokus pada benda berwarna hitam dan ungu, membuat pemahamannya menjadi lebih jelas. Tanpa ragu Xiaoyan berseru, itu sebenarnya adalah lumut Lingyin, dan di tempat ini lumut Lingyinnya sangat banyak. Astaga! Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan kembali membawa lumut Lingyin yang telah dia temukan di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.